Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Rismayanti, Saya Kablas Hari, saya Wulan Adi Nurmana, dan saya Barat. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Pintu Garasi Mobil Otomatis. Baik, langsung saja. Jadi pada gambar ini adalah program leader diagram untuk sistem pintu garasi otomatis menggunakan PLC. Baik, saya akan jelaskan dari awal. Di bagian paling atas yaitu sensor, tepatnya di alamat 0.00. Lalu ada juga sensor tambahan di bawahnya 0.02. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kendaraan atau kondisi tertentu sebagai perintah untuk membuka pintu. Selain itu ada juga kontak dari output tutup pintu di 101 yang digunakan sebagai interlock supaya pintu tidak membuka saat masih dalam kondisi menutup. Ketika sensor aktif dan kondisi aman, maka sinyal akan masuk ke blok keep. Nah, keep ini adalah fungsi latch atau penyimpan kondisi. Jadi saat kondisi terpenuhi, output 100 yaitu buka akan tetap aktif walaupun sensor sudah tidak aktif lagi. Setelah output buka aktif, motor akan bergerak untuk membuka pintu garasi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tengah. Di sini ada sensor 2 di alamat 0.01 dan limit switch di 0.03, dan ada juga limit switch 2 beralamat di 0.04. Bagian ini digunakan untuk menentukan kapan pintu harus berhenti atau beralih ke kondisi lain. Limit switch ini sangat penting karena berfungsi sebagai pembatas. Misalnya saat pintu sudah terbuka penuh, limit switch akan aktif dan memberi sinyal ke PLC untuk menghentikan gerakan membuka. Kemudian ada lagi keep kedua, yaitu internal relay di alamat 6.00. Ini digunakan untuk menyimpan kondisi logika, misalnya sebagai tanda bahwa sistem siap untuk menutup pintu. Kita aktifkan seperti ini. Terakhir di bagian bawah ada logika untuk menutup pintu. Di sini menggunakan internal relay 6.00 dan juga kondisi dari buka pintu. Jika kondisi menutup terpenuhi, maka output 100.01 yaitu tutup pintu akan aktif. Motor kemudian bergerak untuk menutup pintu. Pintu akan terus menutup sampai mencapai limit switch bawah, dan setelah itu motor berhenti sehingga pintu tertutup dengan sempurna. Jadi secara keseluruhan, cara kerja sistem ini adalah sensor mendeteksi, selanjutnya pintu membuka, selanjutnya berhenti di atas karena limit switch, selanjutnya kemudian sistem memberi perintah menutup, selanjutnya pintu menutup, selanjutnya berhenti di bawah. Semua proses ini dikontrol oleh PLC menggunakan logika leader, fungsi keep sebagai penyimpan kondisi, dan limit switch sebagai pengaman supaya pintu tidak bergerak secara terus-menerus. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu tabel pengalamatan input. Input ini adalah semua perangkat yang memberikan sinyal ke PLC seperti sensor dan limit switch. PLC akan membaca sinyal ini sebagai kondisi on atau off untuk menentukan tindakan selanjutnya. Yang pertama adalah sensor proximity dengan alamat 0.00. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kendaraan yang datang dari luar garasi. Jadi, ketika mobil mendekat, sensor ini akan aktif dan mengirimkan sinyal ke PLC sebagai perintah awal untuk membuka pintu. Nah, yang kedua adalah sensor suara dengan alamat 0.01. Sensor ini berada di sekitar area pintu garasi dan fungsinya untuk mendeteksi kendaraan saat melewati pintu, misalnya untuk memastikan kendaraan benar-benar sedang masuk atau keluar. Selanjutnya yang ketiga adalah sensor proximity
dengan alamat 0.02. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi kondisi kendaraan di dalam garasi. Contohnya, saat mesin mobil hidup, ini bisa menjadi indikasi bahwa mobil akan keluar, sehingga sistem bisa bersiap membuka pintu. Kemudian ada limit switch 1 dengan alamat 0.03. Ini berfungsi sebagai batas atas atau indikator bahwa pintu sudah terbuka penuh. Jadi, ketika pintu sudah sampai di posisi maksimal terbuka, limit switch ini akan aktif dan memberi sinyal ke PLC untuk menghentikan motor. Dan yang terakhir ada limit switch 2 dengan alamat 0.04. Ini adalah batas bawah yang menandakan pintu sudah tertutup penuh. Saat limit switch ini aktif, PLC akan menghentikan motor penutup agar tidak terus bergerak. Jadi dapat disimpulkan, semua input ini berfungsi sebagai mata dan sensor bagi PLC untuk mengetahui kondisi di lapangan, apakah ada kendaraan, apakah pintu sudah terbuka atau tertutup, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian gambar wiring input. Wiring input ini menunjukkan bagaimana semua sensor dan limit switch tadi dihubungkan ke PLC secara fisik. Di bagian ini terlihat ada sumber tegangan yang terhubung ke terminal PLC. Lalu, dari situ disalurkan ke berbagai input seperti sensor proximity, sensor suara, dan limit switch. Setiap sensor dihubungkan ke terminal input PLC sesuai alamatnya. Misal, sensor proximity dengan alamat .00, sensor suara dengan alamat .01, sensor proximity dengan alamat .02, dan terakhir limit switch dengan alamat .03 dan .04. Ketika sensor aktif, arus listrik akan mengalir ke input PLC dan PLC akan membaca kondisi tersebut sebagai logika on. Simbol-simbol yang ada juga penting. Simbol sensor menunjukkan alat pendeteksi seperti proximity atau sensor suara. Simbol limit switch menunjukkan saklar mekanik pembatas gerak, dan COM adalah jalur kombon sebagai referensi arus. PLC tidak melihat langsung kondisi fisik, tapi membaca sinyal listrik dari wiring ini. Jadi, kalau ada mobil mendekat, sensor aktif. Arus masuk ke PLC, PLC membaca input on, lalu menjalankan program misalnya membuka pintu. Begitu juga saat pintu sudah terbuka penuh, limit switch akan aktif. PLC membaca kondisi tersebut, lalu menghentikan motor. Jadi, wiring ini sangat penting karena menjadi penghubung antara dunia nyata dengan sistem kontrol PLC. Kalau wiring salah, maka pembaca PLC juga bisa salah dan tidak akan bekerja dengan baik. Bagian wiring ini memastikan semua sensor dan limit switch terhubung dengan benar ke PLC sehingga sistem bisa bekerja otomatis sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, secara keseluruhan itu, tabel pengalamatan input menjelaskan fungsi dan alamat setiap sensor, sedangkan wiring input menunjukkan bagaimana sensor tersebut dihubungkan ke PLC. Keduanya sangat penting agar sistem pintu garasi otomatis bisa bekerja dengan baik, aman, dan sesuai logika yang dirancang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pintu garasi otomatis berbasis PLC, khususnya pada bagian tabel pengalamatan output dan wiring input. Jadi pada gambar ini, bagian atas ini adalah tabel pengalamatan output pada PLC. Di sini dijelaskan perangkat apa saja yang dikontrol oleh output PLC berserta alamatnya. Yang pertama ada output 100.00 yaitu pintu buka. Ini berfungsi untuk memberi perintah ke motor supaya membuka pintu garasi. Yang kedua, output 100.01 yaitu pintu tutup. Ini digunakan untuk menggerakkan motor agar menutup pintu garasi. Kemudian ada beberapa internal relay seperti 6.00 yang digunakan untuk menyimpan atau mempertahankan perintah membuka pintu. Jadi walaupun perintah awal sudah hilang, pintu tetap bisa terus membuka
Selanjutnya ada 6.01 untuk menyimpan kondisi dari sensor 2 sebagai bagian dari logika sistem, dan 6.02 untuk menyimpan perintah menutup pintu. Lalu di bagian bawah ada gambar wiring output. Gambar ini menunjukkan bagian output dari PLC dihubungkan ke perangkat luar seperti motor atau kontaktor dari terminal output PLC. Arus yang dialirkan ke koil kontaktor yang ditandai dengan simbol M. Kontaktor ini yang nantinya akan menghubungkan daya ke motor. Jadi PLC tidak langsung menggerakkan motor, tapi melalui kontaktor supaya lebih aman dan sesuai standar. Kesimpulannya, tabel ini menjelaskan fungsi masing-masing output PLC, sedangkan gambar wiring menunjukkan bagian output tersebut dihubungkan ke perangkat nyata di lapangan. Baik, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, yaitu sistem pintu garasi otomatis ini bekerja dengan membaca input dari sensor dan limit switch. Kemudian PLC mengaktifkan motor untuk membuka atau menutup pintu. Proses berhenti secara otomatis saat limit switch mendeteksi posisi akhir, sehingga sistem bekerja secara aman, otomatis, dan terkontrol. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.